Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 23 Mei 2021, Hari Raya Pentakosta. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan bab atau pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Saudara-saudari yang terkasih, di kalangan umat Perjanjian Lama, Pentakosta, artinya hari ke-50, dirayakan 7 pekan setelah panen gandum, seperti yang disebutkan dalam kitab Imamat 23 ayat 15 sampai dengan 21 dan kitab Ulangan bab atau pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, hari ke-50 ini dihitung dari tanggal 14 Nisan, yaitu Paskah Yahudi. Hari itu kemudian juga dipakai untuk memperingati turunnya Taurat kepada Musa. Sedangkan di kalangan umat Kristen, peringatan hari ke-50 ini terjadi 7 pekan setelah kebangkitan Yesus, yang dirayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus kepada para murid, seperti yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul bab atau pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi perayaan 7 pekan setelah panen dari dunia Perjanjian Lama itu diterapkan dalam Perjanjian Baru pada panenan rohani yang kini mulai berlimpah. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Pentakosta ini diwartakan Injil Yohanes bab atau pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Dalam warta Injil ini jelas-jelas menyebut kedatangan penolong yang diutus Yesus dari Bapa. Lalu, bagaimana memetik warta Pentakosta khususnya bagi kita sekarang? Adakah relevansinya bagi zaman kita dan lingkungan kita saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, petikan firman hari ini sebenarnya bagian dari pesan-pesan Yesus kepada para murid pada perjamuan malam terakhir. Setelah menyampaikan perumpamaan pokok anggur dan ranting dan imbauan agar menumbuhkan kebersamaan yang sejati, kemudian pada minggu-minggu sebelumnya dalam pewartaan Injil, Yesus mengajak mereka melihat pelbagai kenyataan hidup yang kerap kali kurang memberi rasa tentram. Saudara saya terkasih, ditegaskannya bahwa Yesus sendiri dimusuhi dunia. Maka tidak usah heran bila para pengikutnya juga mengalami hal yang sama. Kedatangan Yesus ke dunia membuat jelas apa yang tadinya gelap, tidak kentara, sekarang mulai
dapat dirasakan hadir dan mencekam. Inilah teka-teki kehidupan di dunia ini. Sering yang jahat, yang menyakitkan, yang membingungkan itu tidak dapat diterangkan kejadiannya, hanya dapat dirasakan adanya serta daya merusaknya. Maka, saudara saya terkasih, dapatkah kita hidup terus dalam keadaan seperti ini? Bisakah kita bertahan? Begitulah kira-kira pertanyaan para murid dalam hati kecil mereka. Apalagi katanya sebentar lagi guru mereka akan diambil dan mereka akan sendirian. Lalu apa gunanya untuk bertahan? Injil hari Minggu Pentakosta kali ini menjawab kegundahan itu. Dan kekuatan yang muncul dari Injil itu dapat juga membuat kita berani ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Keberanian itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka. Maka saudara saya yang terkasih, marilah kita lihat keadaan para murid dulu. Hingga saat itu mereka bisa membanggakan menjadi pengikut seorang tokoh tenar dan dianggap penting di mana-mana, yakni Yesus Kristus. Semua yang dilakukan Yesus serta tanggapan orang banyak membuat mereka pede percaya diri. Tentu saja masa depan yang cemerlang kini tersedia bagi mereka. Yesus sendiri sebenarnya beberapa kali berusaha membuat kepala mereka tetap dingin. Tetapi biasanya antusiasme orang tidak gampang diatur akal. Hanya kenyataanlah yang dapat membuat mereka sadar apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, kedengkian para pemimpin masyarakat Yahudi waktu itu mulai terasa. Mula-mula hanya dalam wujud mempertanyakan kompetensi Yesus mengajarkan Taurat. Kemudian kelompok baru di sekitar Yesus ini dirasa sebagai ancaman. Konflik menjadi makin tajam dan akhirnya mereka menemukan berbagai cara untuk mendiskreditkan Yesus di hadapan lembaga resmi agama dan pemerintahan Romawi. Kelanjutannya, saudara saya yang terkasih, kita ketahui. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, para murid bubar. Dari bangga dan penuh keyakinan, kini mereka berkecil hati. Dari orang-orang yang berani bercerita mengenai sang guru, sekarang mereka menjadi orang yang takut dituduh sebagai pengacau dengan resiko ditangkap. Mereka juga dianggap menawarkan ajaran yang keliru oleh para simpatisan mereka dulu. Mereka kehilangan muka di hadapan kaum sendiri. Inilah situasi para murid pada waktu itu. Saudara saya yang terkasih, dalam keadaan itulah mereka teringat akan pesan-pesan Yesus pada perjamuan malam terakhir, di mana Yesus berbicara mengenai penolong yang akan diutusnya dari Bapa. Sebagai kata kunci di sini adalah penolong. Yunaninya ialah parakletos. Arti harfiahnya ialah yang diseru, yang dipanggil, yang diminta agar datang menolong. Maka saudara saya terkasih, konteksnya jelas, yakni dalam keadaan bencana. Kehadiran para penolong memang lebih terasa. Itulah latar belakang pemakaian ungkapan penolong dalam Yohanes 15 ayat 27. Di situ Yesus mengatakan bahwa ia mengutus Roh Kudus yang menanggapi seruan minta tolong tadi itu. Ditambahkannya bahwa penolong itu berasal dari Bapa sendiri. Saudara saya yang terkasih, diutus berarti dikirim, seperti orang yang diutus menjalankan urusan tertentu. Itulah yang dimaksud Yesus dengan penolong yang kuutus. Tugasnya ialah menanggapi kebutuhan orang yang minta tolong apa saja. Dan penolong ini keluar dari Bapa. Artinya, pertolongan yang akan diterima orang yang berseru itu berasal dari Yang Maha Kuasa, yang berperhatian sebagai Bapa. Ia adalah roh kebenaran, yakni kekuatan yang benar, yang terpercaya, bukan yang bakal membawanya ke tujuan yang lain. Saudara saya terkasih, roh kebenaran tadi akan menegaskan bahwa yang dikerjakan Yesus selama hidupnya itu benar-benar dari Bapa asalnya. Ia menjauhkan kekuatan yang jahat, menyembuhkan,
menghibur yang kena kesusahan, mengajar, membimbing banyak orang. Semuanya itu untuk memperbaiki kemanusiaan. Roh kebenaran datang ke dalam kehidupan para murid, dan dari dalam diri mereka ia menegaskan bahwa semua yang dilakukan Yesus adalah karya ilahi sendiri. Itulah yang dimaksud dengan penolong atau roh kebenaran yang bersaksi tentang diri Yesus. Saudara yang terkasih, para murid percaya bahwa Sang Penolong sudah datang. Bagaimana penjelasannya? Ada dalam Yohanes 15 ayat 26. Di situ mereka diminta menjadi saksi. Alasannya mereka sejak semula sudah ada bersama dengan Yesus sendiri dan melihat karyanya. Ini mereka diminta melihat kembali semuanya itu sebagai karya ilahi dalam roh kebenaran yang datang kepada mereka. Saudara yang terkasih, dalam ayat-ayat Injil Yohanes ini, kesaksian yang dimaksud ialah membiarkan Sang Penolong yang ada dalam komunitas orang beriman leluasa bertindak. Inilah kekuatan yang bisa memperbaiki kemanusiaan yang sedang mengalami kejadian seburuk apapun. Para murid Yesus didampingi Sang Parakletos yang siap dimintai tolong dan selalu ada di dekat mereka. Kita juga, pelbagai upaya pertolongan yang kita usahakan dapat makin kuat, makin ambil bagian dalam yang dikerjakan Yesus dan yang kini dilakukan bersama dengan kekuatan yang dikirimkannya dari atas sana. Saudara yang terkasih, Sang Penolong tadi membuat orang percaya bahwa yang dilakukan Yesus itu ialah karya ilahi. Inilah kesaksian Sang Penolong. Murid-murid Yesus di masa kini pun ikut diminta menjadi saksi karya ilahi yang masih berlangsung. Juga di tengah-tengah orang yang paling membutuhkan penghiburan dan pertolongan. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa sabda Tuhan dapat menjadi bagian dalam kehidupan, khususnya pada saat-saat orang merasa tidak berdaya, di waktu kesusahan dan penderitaan, juga dalam kesulitan rohani. Marilah kita membiarkan sabda Tuhan itu ikut memikul beban penderitaan kita. Marilah kita pahami gerak-gerik kehadiran Sang Penolong, roh kebenaran, yang tak lain adalah Roh Kudus yang diutus Yesus bagi murid-muridnya, dan bagi kita juga tentunya, sekarang ini, di sini, dan dalam keadaan seperti kita ini. Saudara-saudara yang terkasih, atas dasar kekuatan Roh Kudus yang telah kita terima, sebagai murid-muridnya zaman ini dan di sini, kita pun semua bergerak, dan berani menjadi saksi-saksi akan karya Tuhan kita Yesus Kristus dalam diri kita, yakni semua perbuatan baik kita dalam menciptakan perdamaian, keadilan, ketentraman, menebar kasih Tuhan dalam setiap kata dan perbuatan kita, dan bersatu hati dengan siapapun yang mau berbuat baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus Allah yang selalu berkenan hadir dalam hidup kami, bantulah dan kuatkanlah kami dalam menjalankan tugas perutusan Yesus Kristus di dunia ini, mewartakan kabar keselamatan yang berasal dari Allah Bapa. Semoga dengan curahan Roh Kudus-Mu, kami dapat selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kata dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.